pembandingnya. Kalau tidak ada min, maka bermakna kabir. Mengusir penduduknya dari Masjidil Haram itu apa? Itu lebih besar. Kalau tadi besar yang dimaksud dosanya, indallahi di sisi Allah. Jadi berperang di Masjidil Haram, menghalang-halangi orang berjuang di jalan Allah, orang ingkar kepada Allah, terus kemudian mengusir penduduk Masjidil Haram, itu lebih besar dosanya menurut Allah. Akbaru indallah. Wal fitnatu akbaru minal qatli. Wal fitnatu, dan fitnah itu, fitnah. Akbaru min, ya ini baru ini. Makanya kalau kita membaca takbir itu bunyinya Allahu Akbar. Itu jangan diartikan Allah lebih besar, tapi harus diimani Allah sangat besar atau Allah maha besar. Tapi kalau kalimat akbaru itu ada minnya, maka maknanya lebih. Wal fitnatu, dan fitnah itu akbaru lebih besar dosanya minal qatli, dari pembunuhan. Nah ternyata ini kalimat fitnah jangan diartikan fitnah secara bahasa Indonesia. Misalnya saya ngomong, wah Indonesia ini akan hancur tahun sekian misalnya, ini gara-gara si dia. Ternyata ini adalah suatu kebohongan, saya memfitnah dia. Nah kalimat fitnah ini itu bukan al-fitnah secara bahasa Arab ini, bukan. Makanya nanti Bapak boleh lihat penafsirannya, al-fitnah yang dimaksud itu apa. Gitu. Nah ini coba kita lihat. Yang mana sih? Ya harus dicari yang bahasa Arab dong Pak. Masa nanti kalau dicari yang terjemahan ya kurang keren lah. Nah nyarinya di sini. Ini yang paling, yang mana tuh? Wal fitnatu ay asyirku minkum. No. Asyirku wal fitnah, yang mana tuh? Nah ini yang paling atas nih. Indallahi minal qitali wal fitnatu asyirku minkum. Jadi fitnah yang dimaksud adalah kemusyrikan. Jadi jangan melakukan fitnah, itu lebih kejam dari pembunuhan. Alay itu namanya. Makanya yang dimaksud fitnah itu adalah kemusyrikan. Maksudnya apa? Dosa kemusyrikan itu lebih besar dosanya daripada dosa pembunuhan. Al-fitnatu ay asyirku. Ini siapa yang ngomong kayak gini? Ini diambil dari tafsir Jalalain. Ini menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti. Jadi al-fitnah yang dimaksud bukan fitnah omongan, tapi fitnah kemusyrikan. Jadi dosa kemusyrikan itu lebih
besar dosanya daripada pembunuhan. Orang membunuh bisa saja nanti diampuni oleh Allah. Orang membunuh bisa dimaafkan oleh siapa? Oleh keluarganya. Tetapi kalau kemusyrikan, kalau dia tidak masuk Islam lagi, tidak diampuni oleh Allah. Ini maksudnya mengatakan bahwa dosa kemusyrikan itu lebih besar dosanya daripada dosa apa? Al-Qatli. Kalimat Al-Qatli bukan peperangan maknanya. Jadi harus dibedakan ya Pak. Silakan Pak. Tinggal yang depan ini, harus di depan. Tadi saya tungguin nggak datang-datang, kita tinggal aja. Minal qatli. Jadi kalau ini sama-sama master namanya. Kalau fi'il madinya qatala, maka qatlan atau qatlun. Ini nggak ada rumus, karena ini sifatnya simai. Apalagi yang 3 huruf ini qatala 3 huruf. Itu yang menentukan qatlun, kutlun, kitlun itu siapa ya? Ya kalau kita ketemu aja di Quran qatlun ya qatlun. Nggak baku. Iya pokoknya dia nggak ada rumusnya. Iya pokoknya jangan dihafalin, pokoknya supaya yang penting ngerti aja. Nggak harus dihafalin Pak. Kalau qafnya panjang, qatala, nanti masdarnya ada 2. Pertama adalah qitalun, atau muqatalah, muqatalatun. Qatala yuqatilu muqatalatun. Artinya peperangan. Jadi nanti masdarnya ada ini. Maaf. Muqatalun. Muqatalun. Ini bentuk, namanya bentuk apa? Masdar. Ini kalau di program kita ini nanti ada waktunya sendiri untuk belajar tentang masdar itu. Pakai 4 kalau nggak salah. Masdar itu laki-laki Pak. Iya. Kalau perempuan namanya mbok dar. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Wala yazaluna. Kalau ada la, ini la itu kan potensi maknanya kan ada tidak, ada jangan. Nah, kalau ketemu kalimat yang berakhiran wawun nun, maka la itu berarti tidak punya pengaruh. Kalah Pak dia, nggak punya pengaruh apa-apa. Tidak bisa mempengaruhi kalimat setelahnya. Maka la ini namanya la nafi. La yang bermakna tidak. Tidak itu orang, tidak. Karena yazaluna nggak berubah. Kecuali kalau misalnya la tazalu, wawunnya dihilangkan. Tazalu diganti wawu alif. Nah, itu baru la ini bisa menghilangkan nun, berarti dia punya pengaruh. Wala yazaluna, dan mereka tidak berhenti. Yazalun. Yuqatiluna, ini qafnya panjang apa pendek? Kalau qafnya panjang maka bermakna perang. Karena ini kata kerja bermakna Mereka tidak akan berhenti
yuqatilunakum memerangi kalian. Hatta yaruddukum. Nah, ini beda dengan hatta. Kalau hatta dia bisa mempengaruhi kalimat yaruddu. Aslinya yarudduna. Gitu. Kalau nggak ada, ini gara-gara ada hatta. Gara-gara ada hatta, akhirnya nun yang ada di yarudduna, nunnya dihilangkan. Ini namanya nanti kalau sudah belajar tentang i'rab. Nah, kita kan belum belajar i'rab. Hatta yaruddu, sampai yaruddu mereka mengembalikan kum kalian. Sampai mereka mengembalikan kum kalian andinikum, dari agama kalian. Ini juga begitu, kalimat din harokatnya kasroh, ya, karena ada huruf jer, yaitu an. Andinikum, dari agama kalian. Inistata'u, in, ini itu aslinya in, karena ketemu hamzah wasol maka diharokati kasroh. Inis aslinya in istata'u. Inistata'u, apabila istata'u mereka sanggup. Istata'ah itu artinya sanggup. Misalnya ada kalimat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a atau man istata'a. Istata'a artinya sanggup, mampu. In istata'u, apabila mereka mampu, sanggup atau mampu. Kalimat istata'u itu fi'il apa, Pak? Namanya fi'il madhi. Ciri fi'il madhinya apa? Wawu dan alif. Wa may yartadid, waman, mannya maknanya apa? Barang siapa atau orang yang. Jadi man itu kan potensi maknanya apa? Ada dua. Barang siapa atau orang. Nanti tambah satu lagi, siapa yang. Kalau dilihat harokat akhir dari huruf kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya harokat terakhir apa? Sukun. Berarti man ini punya pengaruh. Aslinya kan yartadidu, aslinya yartaddu. Aslinya dhammah. Maka man ini punya pengaruh, bisa mensukunkan. Kalau bisa mensukunkan maka bermakna syarat, harus bermakna barang siapa. Wa may yartadid, dan barang siapa yang murtad, kita aja ya. Yartadid itu maknanya satu kata dengan kalimat yaruddu yang ini. Cuman kalau sudah ketambahan huruf irtadda, maka sudah menjadi istilah, Pak. Orang yang dulunya kafir terus masuk Islam, kembali kepada kekafiran. Akhirnya kalimat ini menjadi istilah orang yang keluar dari agama Islam. Kalau bahasa anak sekarang namanya lockout. Ya, orang itu bisa masuk Islam enggak? Oh, orang itu bisa login enggak?
Barang siapa yang murtad minkum dari kalian, maksudnya di antara kalian, andinihi dari agamanya, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, berapa kata Pak? Ada dua, yaitu fa dan yamut. Kalimat yamut huruf terakhirnya sukun. Siapa yang mensukunkan? Nah, ini sudah paketan ini ya Pak. Jadi man itu ya dia bisa mensukunkan dua kata kerja. Nanti dalam i'rab jazm itu dia bisa menjazmkan satu kata, ada huruf jazm yang bisa menjazmkan dua kata. Jadi yartadid fayamut, barang siapa yang murtad maka di sini fayamut maka ia mati atau lalu ia mati. Maksudnya mati dalam keadaan murtad. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu ia mati, wahuwa kafirun, wahuwa dan ia, dia itu siapa? Orang yang murtad atau orang yang murtad lalu mati? Murtad lalu mati, harus ada itunya Pak, harus ada matinya. Soalnya orang yang murtad sekarang belum tentu nanti matinya dalam kondisi murtad, belum tentu mati dalam kondisi kafir. Wa huwa kafirun, dan ia kafirun adalah orang kafir. Apa bedanya Pak? Orang murtad dengan orang kafir, ada bedanya enggak? Ya, dan iyain aja udah. Ya, ini murtad ini keluar dari agama. Ini sudah menjadi istilah nanti ya. Murtad yang dimaksud bukan keluar dari agama Islam, agama selain Islam, tapi justru keluar dari Islam. Orang yang keluar dari agama Islam. Gitu. Nah, kafir itu orang yang ingkar kepada Allah. Sama enggak? Ini sama-sama ingkar. Dia murtad itu karena ingkar kepada Allah. Sama. Faulaika, cuman kalau orang kafir belum tentu murtad. Karena bisa jadi dia kafir dari balik ya, dari awal memang dia sudah kondisinya kafir. Faulaika, maka mereka itu, mereka siapa? Orang yang murtad lalu dia mati, dia dalam keadaan kafir ya. Ulaika ya kafir. Faulaika, maka mereka itu, man itu, habitat a'maluhum. Habitat fi'il apa? Habitat fi'il habitat fi'il madhi. Ciri madhinya apa? Huruf terakhirnya tak sukun. Karena huruf aslinya itu habito. Artinya apa habito? Sia-sia dan ia adalah orang kafir, faulaika, maka mereka itu
habitat a'maluhum. Kalimat a'mal huruf terakhirnya dhammah, bukan humnya ya. Kalau humnya sudah beda. A'malu berarti kalau harokatnya dhammah begini, ini pelaku dari kalimat habitat. Karena kalimat a'malu itu jamak taksir. Nah, jamak taksir itu domirnya adalah apa, Pak? Jamak taksir domirnya adalah hiya. Nah, hiya itu ya ini habito, habitu, habitot, habitota, habitna, habitta, habituma, habittum, habitti, habittuma, habittunna, habittu, habitna. Nah, kalimat habito berarti wazannya apa, Pak? Habito itu wazannya apa? Wazannya yaitu fa'ila. Ini wazan yang kedua, fa'ila. Karena wazan fi'il madhi mujarrad itu ada berapa? Ada 3, yaitu fa'ala, fa'ila, sama fa'ula. Fa'ala, fa'ila, sama fa'ula. Faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itu amal mereka sia-sia. Karena kalimat a'malu menjadi pelaku dari kalimat habitat. Amal mereka sia-sia fid dunya wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Wa ulaika, dan mereka itu siapa? Orang yang murtad mati dalam keadaan kafir. Mereka itu ashabun nar, para penghuni neraka. Para penghuni neraka. Hum, mereka, fiha, di dalamnya. Nya apa, Pak? Di dalam neraka. Jadi neraka nanti bentuknya mu'annas karena kata gantinya ha. Mereka di dalamnya khaliduna, orang-orang yang kekal. Ini jamak mudzakkar salim, orang-orang yang kekal. Saya ulangi lagi, ini panjang. Ayo. Yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, anis syahril harami, tentang bulan haram, qitalin, berperang, fihi, di dalamnya. Kul, katakanlah, qitalun, peperangan, fihi, di dalamnya, kabirun, itu dosa besar, wasaddun, dan menghalangi ansabilillahi, dari jalan Allah, wa kufrum bihi, dan ingkar kepadanya, wal masjidil harami, dan masjidil haram, wa ikhraju ahlihi, dan mengusir penduduknya, minhu, darinya, akbaru, lebih besar, indallahi, di sisi Allah. Wal fitnatu, dan fitnah itu, akbaru, lebih besar, minal qatli, dari pembunuhan. Bukan dari peperangan ya, tapi dari pembunuhan. Wala yazaluna, dan mereka tidak berhenti, yuqatilunakum, mereka memerangi kalian, hatta, sehingga, yaruddukum, mereka mengembalikan kalian, antinikum, dari agama kalian, inistata'u, jika mereka sanggup atau jika mereka mampu. Jadi mereka tidak akan henti-hentinya memerangimu sampai
mereka bisa mengembalikanmu dari agama kalian yang sekarang. Ini stata'u jika mereka mampu. Wa may yartadid, dan barang siapa yang murtad minkum dari kalian, antinihi dari agamanya, fayamut lalu ia mati, wahua dan ia kafirun orang yang kafir, faulaika maka mereka itu habitat a'maluhum amal-amal mereka sia-sia fid dunya wal akhirati di dunia dan di akhirat, wa ulaika dan mereka itu ashabun nar para penghuni neraka, hum mereka fiha di dalamnya khaliduna orang-orang yang kekal, orang-orang yang kekal. Oh iya. Jadi di sini ada kalimat lin. Jadi kalau diuraikan nanti yang tersembunyi itu kalimat ini, Pak. Yas'alunaka, jadi ini ada dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Yas'alunaka an qitalin fis syahril haram. Gitu ya, Pak. Maksudnya apa? Mereka bertanya kepadamu tentang berperang di bulan haram. Cuman di dalam ayat ini yang bertanya ini adalah menitik beratkan kepada apa? Kepada bulan haramnya. Bulan haram. Jadi yang dipertanyakan sebetulnya ada dua pertanyaan nih. Bagaimana pendapatmu, hai Muhammad, tentang bulan haram? Ya, kan bulan-bulan haram sebelumnya kan berlaku kisos dan segala macam itu ya, Pak. Terus bagaimana pendapatmu, hai Muhammad, tentang peperangan di bulan haram? Jadi ada dua pertanyaan. Maka ya, di sini jawabannya kan macam-macam. Pertama, kul qitalun. Jadi kenapa yang pertama lin, yang kedua lun? Ini jangan disamakan dengan inna anzalnahu fi lailatil. Orang bacanya lailatul, bila diingetin lailatil. Taltul. Hati-hati Pak, ini udah menjelang tanggal 15 ke atas itu biasanya orang tarawihnya baca inna anzalna. Harus diperhatikan benar. Inna anzalnahu fi lailatul til. Nah diulangi til. Taltil. Jadi kenapa bunyinya qitalin? Karena sebetulnya ada kalimat an yang tersembunyi. Jadi yas'alunaka an qitalin fis syahril harami fihi. Jadi bertanya kepadamu tentang berperang di bulan haram. Kan ayat-ayat sebelumnya Islam menyuruh perang, ya kan? Menyuruh perang. Terus kemudian ada orang yang datang kepada Rasul, ya Rasul, gimana kalau peperangan itu adanya di bulan haram? Masih ada ayat-ayat sebelumnya. Terus kemudian dijawab, kul, jawablah, katakanlah maksudnya apa? Katakanlah. Nah, kalimat qitalun tidak ada annya kan, Pak? Yang kedua nih, tidak ada annya kan? Kalau tidak ada huruf jernya, maka dikembalikan ke aslinya. Asli dari setiap kalimat itu dhammah. Ya. Jadi maksudnya apa? Katakanlah
berperang di bulan haram, kabirun itu besar. Jadi kalimat qitalun, kenapa lun? Karena tidak ada an. An tadi itu an. Mana an tadi? Ini an. An ini kan namanya huruf. Namanya huruf jar. Huruf jar itu bisa merubah harokat yang tadinya dhammah berubah menjadi kasroh. Contoh nih Pak. Kalimat kalau misalnya tidak ada huruf jarnya, maka harokat terakhir pasti dhammah. Al-masjidu misalnya, dhammah. Saya tambahi huruf jar, min, karena ada alif lam maka minal. Maka yang tadinya dhammah ini ya dirubah menjadi apa? Kasroh. Maka kalau ditanya kenapa masjidi harokatnya kasroh? Gara-gara karena ada min, namanya huruf jar. Nah, kalimat qitalun, kenapa bunyinya qitalun? Ya karena tidak ada huruf apa-apa, sendirian dia. Ya. Saya tambahi kalimat an, maka berubah jadi apa? An kita lin. An kita lin. Tuh. Makanya, nah kalimat an kita lin ini ya urutannya ya harusnya seperti ini. Tetapi begitu ada di Al-Quran, maka aturan yang an kitalin tadi nggak boleh untuk merubah ini, nggak boleh Pak. Kenapa Pak? Karena Al-Qur'annya datang duluan, baru muncul ilmu nahwu shorof. Jadi ilmu nahwu shorof tidak bisa merubah susunan Al-Qur'an yang sudah ada. Makanya terus kemudian muncullah penafsiran. Gitu ya. Jadi kalimat qitalin harokatnya kasroh. Itu kalau diurai secara nahwu, kalau dia berdiri sendiri, nggak nemu tuh Pak, hukumnya apa? Gitu. Makanya bisa saja kita kita urutkan yas'alunaka an qitalin fi syahri harami fihi, atau mungkin fihinya nggak usah karena sudah ada fi-nya. Jadi urutannya gini, mereka bertanya kepadamu tentang peperangan di bulan haram. Ya, jadi gitu ya Pak. Kenapa dibaca lin? Karena ada an di atasnya. Hanis syahril harami an qitalin fihi. Tidak ada wawunya Pak. Ya memang tidak boleh ada wawu. Kalau ada wawunya pasti ada alif lamnya. Al-qital, bukan al-qitalin. Makanya kalimat untuk memisah kalimat qitalin dengan qitalun itu dipisah dengan adanya tanda wasol ini. Ada tanda wasol. Mereka bertanya kepadamu tentang peperangan di bulan haram, maka jawablah peperangan. Jadi yang ditanyakan tentang peperangannya. Maka jawablah peperangan di bulan haram itu kabirun. Itu besar. Nah, kalau ditanya kabirun kenapa bunyinya run? Kenapa enggak ron atau rin? Itu nanti belajarnya ada di belajar tentang i'rab. I'rab itu nanti ada dua. Ada suatu kalimat yang berubah karena ada huruf atau ada amil namanya. Amil bukan amil zakat Pak.
Amil, termasuk huruf jar itu termasuk amil, dia bisa merubah. Atau kalimat itu bisa berubah karena posisi. Nah, terkadang saya ngomong ini posisinya jadi subjek, ini posisinya jadi objek. Nah, itu karena posisi. Suatu kalimat itu bisa berubah harokatnya, a, i, u-nya sudah bisa berubah tergantung posisi. Ayo diulangi terjemahnya bareng-bareng ya. Mereka bertanya kepadamu tentang peperangan di bulan haram. Katakanlah peperangan di dalamnya itu dosa besar dan menghalangi dari jalan Allah dan ingkar kepadanya dan kepada Masjidil Haram dan mengeluarkan atau mengusir penduduknya darinya itu lebih besar dosanya di sisi Allah dan fitnah itu lebih besar dosanya dari pembunuhan dan mereka tidak henti-hentinya memerangi kalian sampai mereka mengembalikan kalian dari agama kalian jika mereka sanggup. Dan barang siapa yang murtad di antara kalian atau dari kalian dari agamanya lalu ia mati dan dia adalah orang kafir, maka mereka itu amal-amal mereka sia-sia di dunia dan di akhirat dan mereka itu para penghuni neraka, mereka di dalamnya kekal atau mereka kekal di dalamnya, mereka di dalamnya kekal. Kalau susunan ilmu nahwu sorobnya ya hum khaliduna fiha gitu. Tapi kalau dalam Quran ya ini jangan dirubah. Karena adanya kalimat khalidun di terakhir ayat ini ya tidak sembarangan. Pasti ada alasannya. Nah, salah satu di antara munculnya kalimat khalidun di akhir ayat ini termasuk bagian min i'jazil Quran, termasuk di antara tanda-tanda mukjizat Al-Quran. Buktinya apa? Secara urutan-urutan seperti syair itu kalimat-kalimat terakhir di ayat itu mad arid lisukun semua. Khalidun, yu'minun, muflihun, ya kan? Nah, itu termasuk min i'jazil Quran, termasuk di antara tanda-tanda bahwa ini benar-benar mukjizat yang secara kalau dibaca itu akan indah dengan sendirinya. Ya, coba kalau misalnya fiha di belakang, hum khaliduna fiha, padahal sebelum-sebelumnya mu'minun, muflihun, ya'lamun, semuanya semua. Innalladzina, udah pisah ini ya. Hajaru, mereka berhijrah. Hijrah itu apa? Ya pindah, mereka pindah hijrah. Yarjuna, mereka mengharapkan. Hajaru, mereka hijrah. Hijrah ini hijrah bahasa Arab ya Pak. Jangan diartikan hijrah secara bahasa Indonesia. Nanti kalau hijrah secara bahasa Indonesia maknanya terlalu luas. Ya. Orang yang tadinya nggak pernah pakai gamis, sekarang pakai gamis dibilang hijrah. Orang yang tadinya nggak pernah ke masjid, tahu-tahu ke masjid dibilang hijrah.
Orang yang berusaha untuk menjadi orang baik dibilang hijrah. Nah, kalau nganut kalimat hijrah yang ada dalam ayat ini ya orang yang membersamai Rasulullah ketika pindah ke Madinah. Itu berat tuh Pak. Hijrah yang dimaksud itu yang tidak semudah kalimat hijrah yang sekarang muncul di mana-mana itu. Itu maksudnya. Yarjuna, mereka roja itu mengharapkan. Mereka mengharapkan. Ayolah kita coba bagi-bagilah. Dari belakang dulu ya. Yang depan alhamdulillah. Ayo Pak Haji, yang paling pojok, ayo dicoba. Innalladzina, sesungguhnya alladzina apa? Orang-orang yang beriman, betul. Hijrah, terus berjihad. Iya, betul. Mereka itu iya. Rahimun lagi maha penyayang. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Lulus ya. Manis. Saya belum terjemahin, udah terjemahin duluan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang berhijrah dan berjihad fisabilillah di jalan Allah, mereka itulah mereka mengharapkan rahmat Allah dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini ya menandakan kalau orang-orang yang ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW itu motivasinya benar-benar mereka mengharapkan apa Pak? Ridha rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Mereka mampu berjihad fisabilillah. Ada yang hartanya ditinggal, ada yang keluarganya ditinggal, ada yang rumahnya ditinggal itu. Begitu sampai di Madinah mereka tidur di emperan masjid. Sampai-sampai orang-orang Nasrani mengira mereka yang tidur di emperan masjid itu orang-orang miskin. Orang-orang Nasrani mengira, orang-orang Madinah mengira orang-orang yang ikut bersama Rasulullah orang-orang miskin. Buktinya apa? Mereka rela tidur di emper-emperan masjid. Padahal kalau mereka tinggal di Mekah, mereka orang-orang kaya. Tapi semuanya ditinggal hanya untuk bersama-sama dengan Rasulullah. Makanya kan ketika suatu saat Rasulullah membagi harta ghanimah, itu kan ada suatu cerita kalau Rasulullah pernah ya sudah harta ghanimah kasih ke mereka semua. Orang-orang Ansar gak kebagian. Sampai-sampai ada orang mengatakan, ya Rasulullah berbuat adil lah engkau. Masa kita gak kebagian? Kalau Rasulullah mukanya marah. Sampai siapa di dunia ini yang paling adil daripada aku? Mereka pulang membawa ghanimah, kalian pulang membawa aku sampai surga. Itu artinya apa? Harta ghanimah yang dibawa dengan adanya Rasulullah kembali lagi ke Madinah itu lebih besar kenikmatannya membawa Rasulullah sampai surga daripada hanya sekedar membawa harta. Itulah yang semboyan yang dipakai oleh orang-orang muhajirin. Mereka rela meninggalkan apa? Meninggalkan hartanya hanya untuk bersama-sama Rasulullah. Itulah yang ditanamkan oleh Rasul. Makanya ketika dakwah di Makkiyah
surat-surat Makkiyah itu biasanya menanamkan tentang apa Pak? Tentang akidah, tentang keimanan. Kalau imannya udah kuat, pasti jihad bi amwalikum wa anfusikumnya pasti kencang. Nah ini semuanya mengharapkan apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalladzina amanu walladzina hajaru. Ini ada beberapa fi'il tuh di dalam kalimat ini. Manakah yang disebut dengan fi'il dalam ayat ini? Mana sih? Lihat. Pertama adalah amanu. Oke. Terus kemudian hajaru. Fi'il juga. Ada lagi enggak? Jahadu. Terus yarjuna. Mantap. Kayak ini fi'ilnya. Terus sudah. Di dalam ayat ini manakah kalimat yang termasuk idhofah? Mana kalimat yang idhofah? Ya. Idhofah. Idhofah itu berarti nyari dua kata, susunan mudhof dan mudhof ilaih. Pertama, sabilillah. Betul. Saya garis bawah ini idhofah ini. Ada lagi enggak? Rahmatullah. Ada lagi Pak? Rahmatullah. Di dalam ayat ini mana yang disebut dengan isim? Isim, mana isim? Wah, kalau ada alladzina langsung alladzina. Isim, yaitu pertama alladzina. Cirinya ada alif lam. Terus alladzina lagi. Ada lagi enggak? Sabilillah, sabili dan Allah. Terus ulaika isim bukan? Isim, namanya isim isyarah. Ulaika sama dengan dalika. Terus ada lagi isim rahmatullah. Terus lafal Allah ghafurun ar-rahim. Ini semuanya isim. Nah sekarang ada kalimat amanu. Fi'ilnya fi'il madhi. Ada yang tahu nggak fi'il mudhari'nya apa? Nah ini kita amana. Berapa huruf? 4. Karena A-nya ada 2. Ada alifnya. Ini alif dawa ini. Alifnya dawa. Amana berarti 4. Kalau 4 itu fi'il mudhari'nya pasti yu. Gitu. Ini ada hamzahnya kecil ya sebetulnya ya. Yu'minu. Jadi harokatnya dhammah karena berasal dari 4 huruf yang ini. Huruf terakhirnya dhammah karena fi'il mudhari'. Ubahlah menjadi fi'il amr. Apa? Hati-hati kalau ngomong i ntar ada yang keluar itu. Imin. Caimin. Ingat kalau awalannya yu berarti hamzah yang ada di sini ini
pindahin ke sini, maka awalnya tetap A. Ya, aslinya itu kan gini Pak, Amin, aslinya kan Amin. Maka terus kalau ada yang seperti ini, maka yang dipakai itu bukan Aminnya, tapi Amin. Amin, berimanlah kamu. Jadi amana yu'minu amin. Amana telah beriman, yu'minu sedang beriman, amin berimanlah. Amin berimanlah. Kalau dimaknai percaya ya amin, percayalah. Udah nggak usah gugat lagi, udah percaya aja udah amin. Harokatnya tetap berdiri karena menunjukkan kalau ada hamzah yang hilang. Amin. Terus yang berikutnya hajaru. Fi'il apa tadi? Hajaru fi'il apa? Fi'il madhi, namanya di sini. Hajaro. Berapa huruf? 4. Saya nanya ke sini ya Pak, nggak usah ikut jawab. Berapa huruf? 4. Kalau 4 berarti fi'il mudhari'nya ya apa yu? Yu. Ya. Awalannya yu dulu. Ha, taruh di sini. Ha, jim sama ro. Hajaro, yu, ha, ji, ru. Ya, yu-nya dibaca yu karena berasal dari 4 huruf. Dibaca ru karena ini fi'il mudhari. Hajaro yuhajiru. Ayo, fi'il amarnya apa? Amarnya. Yu-nya dihilangkan. Yu-nya dihilangkan menjadi hajir. Ya. Harokat hanya ini diambil dari ini. Harokat kasrah ini diambil dari kasrah ini. Nah, khusus kalimat yang berakhiran sukun ini karena fi'il amr. Jadi madhi harokat terakhirnya fathah, mudhari harokat terakhirnya dhamma, amr harokat terakhirnya sukun. Sukun itu Pak yang digoreng, sukun. Nggak apa-apa, yang penting nggak tergoda Pak. Kita ngomongin makanan seabrek apapun, yang penting nggak tergoda. Yang bahaya itu kan ngomongin makanan tergoda. Tuh. Iya. Oh iya, apalagi nasi uduk ada. Lanjut, jahadu. Nah, kalimat jahadu polanya sama dengan hajaro. Jahada, waw alifnya dihilangkan dulu. Jahada. Fi'il apa? Ya mandi jelas, nulisnya di situ. Coba nulisnya di tengah pasti mudhari Pak. Masih mikir ya Allah. Memang kadang-kadang agak lola ini. Apa gara-gara gak ada kopi apa gimana ini? Jahada 4 huruf. 4 kan? Kalau 4 fi'il mudhari'nya ya apa yu? Yu. Berarti yu yu jahidu. Amarnya apa?
Nah, jahid. Nggak usah ditambahi alif lagi ya. Udah karena udah hidup. Jahid. Jadi jahid itu bahasa Arab ternyata ya, mesin jahid itu mesin. Hanya pantesan orang tukang jahit itu sungguh-sungguh. Enggak ada. Enggak ada hubungannya ya, maaf. Terus yarjuna. Udah enggak muat. Berarti udah selesai ini, enggak muat ini. Yarjuna, wawunannya dihilangkan dulu. Yarju. Nah, ini ju-nya ini nanti ada wawunya ini. Yarju. Ayo, ini fi'il apa? Mudhari'. Mudhari', itu jelas naruhnya di tengah. Nah, awalannya bunyinya ya, bukan yu ya, ini ya. Berarti fi'il madinya 4 atau 3? 3. Berarti apa? Ya-nya dihilangkan. Ya, ya-nya dihilangkan. Maka terus kemudian tulisannya rojaya ini atau rojawa. Roja. Roja yarju. Ya, roja yarju. Amarnya apa? Mau ngomong rijal salah. Oh, Pak. Kalau awalannya ya, berarti ya-nya dihilangkan. Ya, ya-nya hilang, berarti tinggal ro sukunnya. Terus kemudian ju, wawunya dihilangkan lagi. Ya. Wawu hilang, domah. Domah itu kan berarti kan ada apa namanya? Harusnya kan sukun. Ini ro-nya sukun, jimnya sukun. Dua-duanya sukun nggak bisa kebaca, Pak. Iya kan? Coba ro-nya sukun, jimnya sukun. Misalnya ro-nya ditambahi alif. Susah bacanya sampai kiamat juga nggak bisa. Akhirnya untuk mengetahui kalau huruf terakhirnya itu sukun, maka diharokati kasrah. Nah, bacanya irji, itu aslinya irjiyu. Irji. Roja, yarju, irji. Jinya harus kasrah, harus pendek. Jangan irji, jangan. Irji. Kalau irji, tadi nanti domirnya anti, ini kan masih domirnya anta. Bukan irji irobiki, bukan. Itu roja'a itu. Pak DKI itu kenceng, udah kenceng salah lagi. Allahu Akbar. Roja, radio roja itu roja, artinya mengharapan, berharapan. Nah, ada yang mengatakan awalnya itu bukan roja, tapi roja'a. Gitu. Ini mau beda-beda pendapat, ini nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai beda pendapatan. Udah beda pendapat nggak apa-apa. Jadi aslinya rojaya atau roja'a, gitu ya. Maka ada yang mengatakan pengharapan itu roja, ada hamzahnya, gitu. Nah, cukup ya. Pedes, Pak. Di dalam ayat yang 217 tadi, ayo. Yang kolom pertama, ayo. Yas'alunaka anisyail haram dan seterusnya. Di dalam ada enggak fiilnya? Fiil yang pertama yas'aluna.
Betul. Ada lagi nggak fiilnya? Apa? Kul, betul. Ada lagi? Kitalu, mana kitalu? Yang ini aja dulu Pak, yang ada dulu. Jangan ke bawah-bawah, jangan. 3 baris ini dulu. Nggak ada ya? Fiilnya cuma 2. Nah ini kita coba kita urai. Yas'alu, nah. Misalnya yas'aluna itu fi'il mudhari'. Dari tengah. Wawunannya kita hilangkan dulu. Yas'alu. Yas'alu. Fi'il mudhari'. Diawalinya ya. Berarti fi'il madinya apa? Sa'ala. Bukan salah ya Pak. Sa'ala. Mau biji salak lagi. Biar sumsum. Sa'ala. Mepet-mepet terus. Sa'ala yas'alu. Amarnya apa? Hah? Is'al. Ya-nya dihilangkan, tinggal sin, hamzah, lam. Sinnya sukun, hamzahnya fathah, lamnya sukun karena fi'il amr ditambah hamzah. Is'al. Sa'ala yas'alu is'al. Ini madhi mudhari' amr. Madhi mudhari' amr. Sa'ala yas'alu is'al. Terus tadi ada kalimat yang kedua, kul. Fi'il apa nih? Fi'il amr. Kul. Berarti fi'il madhi sama mudhari'nya apa? Langsung jadinya aja ya. Kul itu berasal dari kalimat qala, terus yakulu. Yakulu. Kola Pak, bukan kolak. Beda lagi. Kola yakulu kul. Ini mengikuti pola fa'ala. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kola yakulu kul. Kenapa kok bisa berubah? Ini gara-garanya ini. Ada huruf alif di tengah-tengah ini. Sehingga dia bentuknya tidak sama persis dengan polanya, dengan wazannya. Berikutnya ada kalimat kayak ini. Wala yazaluna yuqatiluna ada fi'il mudhari' yazaluna. Fi'il apa ini? Mudhari'. Pak Arif jangan jawab dulu biar daripada jawab, paling dengerin aja. Jawab dulu benar terus. Yazaluna fi'il mudhari'. Yuqatiluna fi'il apa? Fi'il mudhari'. Yuqatiluna fi'il mudhari'. Yaruddu fi'il apa? Mudhari' lagi. Istata'u
Apa? Amr. Jika mereka mampu, bukan mampukanlah. Madi, betul. Pinter-pinter. Madi. Terus yartadid fi'il apa? Mudhari'. Yamut mudhari'. Habitat madi karena urutan akhirnya tak. Oke lah. Coba kita yang ini dulu. Pertama yazaluna. Fi'il apa tadi? Yazaluna mudhari'. Tulisan di sini tengah. Ya zalu. Wawunnya dihilangkan dulu. Ya zalu. Ya fi'il madinya. Bacanya jangan zala, jangan, tapi apa? Zala. Alifnya di tengah apa di akhir? Di tengah. Zala. Zala ya zalu. Terus amarnya apa? Si Zul sana tuh yang orang Al-Azhar, Zul, Pak Zul. Tinggal ya-nya dihilangkan. Tinggal ya-nya dihilangkan. Berarti kan tulisan tinggal za, alif sama lam, kan gitu kan? Nah sekarang za, alifnya mati, lamnya mati. Ada dua huruf yang mati. Kalau ada dua huruf yang mati, maka yang dihilangkan yang mana? Yang alif apa lamnya? Alifnya. Alifnya dihilangkan, buang. Maka terus kemudian jadi apa? Zal, zala, ya zalu, zal. Zul sono orang Al-Azhar tuh Pak Zul. Ini aslinya zayala, zayala ya yalu maksudnya. Agak susah. Yuqatiluna itu fi'il apa tuh? Mudhari'. Jadi yuqatilu. Tilu ya Pak, bukan telo. Merembet terus ya Pak. Ini harokatnya yu. Yuqatilu. Kalau awalannya yu berarti 3 atau 4 huruf? 4 huruf. Yu-nya dihilangkan menjadi Qatala. Terus fi'il amarnya yu-nya dihilangkan menjadi til. Tal apa til? Til, karena ngikuti fi'il mudhari'. Jangan ngikuti fi'il madhi, ngikutinya fi'il mudhari'. Qatala yuqatilu qatil. Bukan kutil ya Pak, qatil. Berikutnya apa lagi? Yaruddu. Ada tasdidnya. Agak susah. Memang susah ini. Kalau gampang ya anak TK juga bisa. Ya. Yaruddu. Fi'il apa itu? Mudhari'. Yaruddu. Berapa huruf ini? Berasal dari 3 huruf. Taunya dari mana kok berasal dari 3 huruf? Berawalan ya. Itu ya, berawalan ya. Huruf yang pertama ini loh, ya yang pertama ini bukan yu. Ya, kalau yu berarti madinya 4.
Kalau ya madinya 3. Berarti apa? Ya-nya dihilangkan. Rodda. Rodda. Aslinya rodada. Rodda. Ini kok ya roddu sih, pada diam aja. Artinya ya ruddu. Ya ruddu kan? Rodda ya ruddu. Tadi sengaja saya salahin, nggak ada yang ngingetin. Husnudzan. Udah gak konsen. Rodda ya ruddu. Ayo. Amernya. Amer. Apa Pak? Bingung ngomongnya bingung. Ya-nya hilangin dulu, ya-nya. Awalnya kan tulisannya begini kan. Ruddu. Ya kan? Ruddu. Ruddu berarti kan nggak ada kalimat yang disukunkan. Karena kan fi'il amr itu harus berakhiran apa? Sukun. Ini kalau saya akhiri sukun, bunyinya akhirnya jadi gimana, Pak? Ada tasdid, ada sukunnya. Ya. Nggak bisa kebaca kan, Pak? Susah mau membaca itu susah. Maka terus supaya untuk membedakan antara ini huruf asli atau kata yang sebagai bacaannya, bagaimana caranya? Ada yang membaca rudda, ada yang membaca ruddi. Tapi yang paling pernah kita dengar itu bukan ruddu tapi rudda. Nanti ini ada perbedaan antara para ulama tentang ahli nahwu. Ada yang baca rudda, ada yang baca ruddi. Itu menandakan kalau apa? Kalau fi'il amr ini huruf aslinya yang aslinya sukun itu diganti harokatnya. Misalnya kalau dua-duanya dibaca sukun, dalnya sukun, terus kemudian dal yang kedua sukun lagi, maka tidak bisa dibaca. Sementara kalau mau dibuang, dua-duanya hurufnya soheh. Yang boleh dibuang itu kalau hurufnya ilat. Huruf ilat itu apa aja? Huruf ilat. Ayu, alif, ya, wawu. Ayu, huruf ilat. Ayu dibuang aja. Alif, ya, wawu. Ilat kok malah lidah, itu bahasa mana? Jawabannya sesat Pak itu Pak. Huruf ilat atau huruf lidah itu apa? Terakhir. Mau yang mana terakhir? Mau yartadid, yamut, apa habitat, apa istata'u? Milih yang mana? Terakhir ini, waktunya sudah cukup ini. Pak Ketua DKM, milih yang mana Pak? Mau istata'u? Habitat. Terlalu gampang habitat ini. Habitat. Oke. Ini sulasi mujarrad, sokheh lagi. Anak TK juga bisa. Taknya dihilangkan. Habito. Ya, habito. Berarti wazannya apa? Fa'ila. Fi'il mudhari'nya berawalan ya apa yu? Ya. Tulis dulu ya, ha, ba sama to. Huruf terakhir pasti domah. Haknya pasti sukun.
Ini pasti ya. Permasalahan itu di ba-nya. Apa? Habito. Nah, kalimat yang mengikuti pola fa'ila itu fi'il mudhari'nya pilihannya cuma ada dua. Yaf'alu sama yaf'ilu. Berarti pilihannya yahbatu atau yahbitu. Yang mana? Kenapa? Karena sering dengarnya itu. Fi'il amrnya apa? Ihbit. Habito yahbitu ihbit. Ditasrif. Habito. Habito habito, habitu habitat, habitota habitna. Udah. Yahbitu ditasrif. Yahbitu yah toni. Yahbitu yahbitoni yahbituna. Tahbitu tahbitoni yahbitna. Sekarang ihbit. Ihbit ihbito ihbit ihbito ihbitu ihbiti ihbito ihbitna. Dah cukup, wallahu a'lam bishawab wa ilaihal ma'ab. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, cukup sampai ayat 218 ya. 218 insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih untuk kehadiran Bapak, rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di lain waktu. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.